Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Lord yang dirilis pada tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang sutradara yang berkunjung ke rumah temannya yang juga berprofesi sebagai sutradara. Rumah temannya itu berada di lingkungan desa yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Awalnya sutradara itu sangat menikmati kunjungan ke rumah temannya. Namun lama-kelamaan mulai muncul keanehan yang terjadi di desa tempat tinggal temannya tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini mengambil latar pada tanggal 13 April tahun 2018. Terdapat seorang pria bernama Jason yang merupakan seorang sutradara yang sangat gemar membuat film-film horor. Selain gemar membuat film horor, Jason juga memiliki hobi berkeliling dunia, mulai dari Afrika, Swedia, Rusia, dan masih banyak lagi. Tapi baru kali ini Jason mendapat kesempatan untuk pergi ke Asia, lebih tepatnya ke Tiongkok. Di sana dia akan bertemu dengan salah satu temannya yang juga berprofesi sebagai sutradara bernama Kate. Sudah sejak lama Jason dan Kate sering berkomunikasi lewat media sosial selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Dan setelah itu, akhirnya Jason memutuskan untuk pergi mengunjungi Kate di Tiongkok. Setelah sampai di Tiongkok, Jason menginap di sebuah penginapan dan akan istirahat terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Kate. Keesokan paginya sebelum dijemput oleh Kate, Jason mulai merekam semua kegiatan yang ia lakukan selama berada di Tiongkok. Tak berselang lama, Kate pun tiba dengan menggunakan mobil untuk menjemput Jason. Rencananya, Kate akan membawa Jason menuju ke rumahnya yang letaknya berada di desa terpencil. Saat Jason merekam wajah dari Kate, di sini terlihat bahwa Kate merupakan sosok wanita yang sangat pemalu. Tanpa berlama-lama lagi, Kate langsung membawa Jason menuju tempat tinggalnya. Karena jarak tempuh menuju tempat tinggal Kate sangatlah jauh, Jason pun sampai ketiduran di dalam mobil. Singkat cerita saja, Jason dan Kate tiba di desa terpencil di mana Kate tinggal. Kate mengatakan untuk bisa sampai ke rumah Kate, mereka harus berjalan kaki memasuki hutan karena akses jalan masuk sangat sulit dilalui oleh mobil. Jason pun sama sekali tidak masalah dengan hal tersebut. I hope so. Setelah berjalan cukup jauh, pada akhirnya mereka berdua sampai di rumah Kate. Rumah Kate terlihat sangat tradisional dan tidak ada sesuatu yang modern. Di tempat itu, Kate mulai bercerita bahwa saat ini dirinya hanya tinggal sendiri karena orang tuanya telah lama menghilang. Kate mulai bercerita bahwa suatu hari orang tua Kate pergi ke suatu tempat. Tetapi anehnya orang tua Kate tak kunjung kembali ke rumah. Kate sudah mencari keberadaan dari orang tuanya, namun keberadaan mereka tak kunjung ditemukan. Kini, Kate hanya tinggal sendirian saja dan tidak memiliki teman untuk mengobrol. Itulah salah satu alasan Kate mengajak Jason kemari agar mereka bisa saling berbagi ilmu mengenai pembuatan film. Saat Jason sedang merekam sekeliling rumah Kate, tanpa disadari olehnya terdapat sosok yang lewat tepat di belakang Jason. Disturbed. Is she still struggling with that door? Jason menganggap rumah Kate cocok untuk melakukan syuting horor dengan nuansa tradisional. Kemudian Kate menyuguhkan minuman tradisional pada Jason. Yes, sure, Mr. Filmmaker. Here you go. Lalu tiba-tiba saja Kate terpaku seperti melihat sesuatu berada di belakang Jason. Dia kemudian mulai mengejar sosok tersebut. Jason seketika terdiam dan tidak tahu Kate melihat apa. Saat tengah berkeliling tempat itu, Jason melihat Kate diserang oleh seseorang. Kate mengaku bahwa dia merupakan sepupunya yang memiliki masalah terhadap keluarganya. Karena sebentar lagi waktu akan menunjukkan malam hari, Kate mulai mempersiapkan makan malam untuk mereka. Di tempat itu sama sekali tidak ada listrik dan hanya menggunakan lilin sebagai penerangan. Saat sedang makan malam, tiba-tiba Jason ditelepon oleh teman lamanya yang saat ini berada di Tiongkok bernama Jennifer. Jennifer mulai menanyakan di mana keberadaan dari Jason karena Jennifer sudah mengecek hotel, tapi Jason tidak ada di sana. Jason langsung menjelaskan bahwa dirinya sedang bertemu dengan Kate yang merupakan seorang sutradara baru. Mereka rencananya akan berbincang dan berbagi ilmu mengenai pembuatan film. Jennifer pun berencana datang ke rumah Kate pada esok harinya. Mendengar hal itu, Jason akan mengirimkan SMS mengenai alamat dari Kate pada esok paginya. Setelah selesai teleponan dan akan kembali ke meja makan, Jason melihat Kate yang tiba-tiba berlagak aneh. Jason mencoba menanyakan apa yang terjadi, tapi Kate menjawab bahwa dirinya baik-baik saja.
Setelah selesai makan, Kate langsung mengantar Jason menuju ke kamarnya. Bukannya tidur, Jason malah penasaran dengan si isi rumah dari Kate dan dia memutuskan untuk berkeliling sejenak. Kemudian Jason secara tidak sengaja melihat Kate yang tengah menari-nari. Karena takut ketahuan oleh Kate, Jason memutuskan untuk kembali ke kamar. Saat Jason melihat kembali hasil rekamannya, Jason akhirnya sadar bahwa terdapat sosok dengan kain putih lewat di belakangnya. Jason pun sama sekali tidak takut akan hal tersebut dan lebih memilih untuk tidur saja. Paginya, Jason menunjukkan rekaman sosok hantu yang ia tangkap melalui kameranya pada Kate. Namun, Kate bersikeras bahwa dirinya hanya tinggal sendirian saja tanpa adanya seorang pun yang menemaninya. Lalu, Jason mengirimkan pesan teks pada Jennifer mengenai alamat rumah dari Kate. Kemudian, Kate mengajak Jason untuk berkeliling tempat itu dan melihat pemandangan di sekitar sana. Baru saja beberapa menit diam di tempat itu, Kate memutuskan untuk kembali pulang. Jason yang belum mau pulang memutuskan untuk berkeliling sejenak menelusuri tempat itu. Saat tengah berjalan di tengah hutan sendirian, Jason dikejutkan dengan kedatangan dua pria aneh yang mulai mendekatinya. Merasa ketakutan, Jason berlari dengan kencang untuk bisa sampai ke rumah Kate. Di sana Jason melihat Kate membawa seekor ayam yang sudah mati. Jason mulai menanyakan buat apa ayam tersebut. Jason merupakan seorang vegetarian, jadi dia tidak memakan daging. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Jason merupakan seorang vegetarian, tapi tetap saja Kate memasak ayam tersebut. Berkali-kali Jason menolak untuk memakan daging ayam tersebut. Tapi secara tiba-tiba muncul sosok misterius yang memaksa Jason untuk memakan ayam tersebut. Jason langsung mengejar sosok itu, tapi anehnya sosok itu menghilang begitu saja. Jason sempat merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Jason yang ketakutan memutuskan untuk menelpon Jennifer untuk menanyakan keberadaannya. Jennifer menjelaskan bahwa selama seharian ia mencari keberadaan desa yang diberitahu Jason, tapi sampai saat ini Jennifer belum bisa menemukan desa tersebut. Jennifer sudah menggunakan GPS untuk mencari desa tersebut, tapi tak kunjung ketemu. Koneksi telepon mereka tiba-tiba saja terputus begitu saja. Di saat yang sama, Jason mendengar suara-suara dari luar kamarnya, dan ketika ditelusuri, Jason melihat sosok pria dengan luka di wajahnya. Awalnya Jason mengira kalau pria itu diserang oleh seseorang, tapi tiba-tiba saja orang itu mendadak menghilang. Setelah kejadian itu, Jason memutuskan untuk berdiam diri di kamar saja sampai esok hari. Am I going crazy? Paginya, Jason langsung pergi untuk menemui Kate dan bercerita tentang pria yang ia temui kemarin. Jason mengaku bahwa dirinya kesulitan untuk tidur setelah melihat beberapa keanehan di rumah Kate. Kate pun tidak percaya dengan perkataan dari Jason karena orang yang diceritakan Jason merupakan suami Kate yang telah lama meninggal. Kebetulan semua kejadian yang menimpanya telah direkam oleh Jason. Jason langsung membuka kamera dan melihat rekaman pria itu kembali. Tapi anehnya di video tersebut tidak ada tanda-tanda kemunculan pria itu. Jason pun semakin bingung dengan apa yang terjadi. Tanpa disadari olehnya, Kate lagi-lagi bertingkah aneh. Menyadari ada yang tidak beres, Jason berencana untuk pergi dari tempat itu. Tapi sudah beberapa hari menunggu, Jennifer tak kunjung menjemputnya. Jason mencoba menelpon Jennifer selama berkali-kali, tapi Jennifer tak kunjung mengangkat telepon tersebut. Jason pada akhirnya berencana untuk pergi ke jalan raya sambil menunggu mobil lewat yang bisa ia tumpangi. Tapi ia malah tersesat masuk ke dalam hutan. Jason menjadi sangat ketakutan karena ia tersesat di hutan tersebut sampai menjelang malam. Di hutan tersebut, tiba-tiba Jason melihat Kate dan beberapa orang lainnya seperti melakukan sebuah ritual. Mereka kemudian menyadari kehadiran dari Jason. Jason yang ketakutan berusaha lari sekuat tenaga. Tapi karena hutan itu sangatlah gelap membuat Jason tersandung. Kate kemudian datang menyelamatkan Jason dan Kate berkata bahwa mereka melakukan ritual kuno yang sering dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kate kemudian membawa Jason kembali ke rumah. Di sana, Kate mencoba membujuk Jason agar dia mau melakukan mantap-mantap dengannya. Tapi karena pikiran Jason sudah sangat ketakutan, Jason pun tidak ingin melakukan hal begituan di tempat seperti itu.
Kemudian Kate mengajak Jason pergi ke kamarnya karena di sana Kate akan menunjukkan naskah film yang telah ia buat. Jason mulai membaca naskah tersebut yang di dalamnya berisi tentang cerita horor mengenai kematian-kematian misterius dari beberapa orang di desa tersebut. Kate mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang lolos dari iblis jahat dan tiba-tiba di belakang Kate muncul sosok misterius yang mulai mematikan lilin. Kate mencoba menenangkan Jason dan menyuruhnya untuk berbaring saja. Di sini, Jason pun seperti dihipnotis dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa disadari oleh Jason, tangan Jason mulai diikat oleh Kate. Disinilah semuanya terungkap bahwa Kate dan penduduk di desanya itu menganut aliran sesat. Kate sengaja membawa orang-orang asing untuk ditumbalkan. Bahkan bukan hanya Jason saja, melainkan ada orang asing bernama Sam juga akan ditumbalkan oleh Kate. Jason dan Sam kemudian dibawa ke tengah hutan. Saat ritual itu berlangsung, Jennifer tiba-tiba saja datang dan mulai menyelamatkan Jason. Mereka berdua mulai berlari menjauhi sekte tersebut dan bergegas kembali ke mobil milik Jennifer. Setelah sampai di mobil, tiba-tiba Jason mendapatkan telepon yang ternyata itu adalah Jennifer asli yang mengaku bahwa selama seminggu Jason tidak bisa dihubungi sama sekali. Jason yang mendengar hal tersebut sontak menjadi bingung. Lantas siapa yang menelponnya kemarin? Saat melihat ke sebelah, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang mulai menyerang Jason. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Jason yang tengah tertidur. Di hotel itu ternyata tidak hanya Jason saja, melainkan ada Jennifer yang dari tadi menunggu Jason untuk bangun. Jennifer mengatakan bahwa selama seharian Jason tidak bangun-bangun akibat dia yang meminum minuman keras. Setelah mengatakan hal tersebut, Jason merasa sedikit lega karena ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi Jason bercerita pada Jennifer bahwa mimpi itu terasa seperti sungguhan yang membuat dirinya menjadi merinding. Karena Jason masih tidak percaya bahwa itu hanyalah sebuah mimpi, ia langsung membuka kamera miliknya untuk melihat rekamannya selama ini ia rekam di desa Kate. Tapi tiba-tiba saja kartu memori milik Jason mendadak tidak bisa dipakai. Karena merasa penasaran dengan mimpinya itu, Jason kemudian mengajak Jennifer untuk pergi ke desa tersebut. Jennifer awalnya menolak untuk ikut karena jelas-jelas Jason hanya mengalami mimpi buruk akibat dia yang terlalu banyak minum. Setelah dibujuk oleh Jason selama berkali-kali, akhirnya Jennifer mau ikut dengan Jason menuju desa tersebut. Setelah sampai di sana, Jason dan Jennifer mulai turun dari mobil dan segera berjalan menuju ke rumah Kate. Karena jarak tempuh yang sangat jauh, mereka berjalan kaki ke sana sampai larut malam. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah Kate. Di sana Jason dan Jennifer melihat Kate sedang melakukan sebuah ritual. Tanpa ada ketakutan sama sekali, Jason mulai mendekati Kate, sementara Jennifer yang melihat hal tersebut berkeinginan untuk kembali saja ke mobil. Tapi tiba-tiba saja Kate mulai menghampiri Jennifer. Di situ akhirnya terungkap bahwa ternyata selama ini Jason yang bersama dengan Jennifer adalah sosok iblis. Ternyata Jason yang asli masih berada di desa tersebut. Jason yang sedang bersama Jennifer sebelumnya adalah sosok iblis yang menyamar sebagai Jason. Tujuannya adalah untuk membawa Jennifer ke desa itu dan menjadikannya sebagai tumbal bersama dengan Jason asli. Mengetahui hal tersebut, Jennifer mencoba untuk keluar, namun ternyata di tempat itu sudah dikepung oleh sekelompok sekte. Pada akhirnya, Jason dan Jennifer pun dijadikan tumbal oleh sekte tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.